Yang ketiga, tingkatan orang yang berbuat kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang lancang mengerjakan sebagian perkara yang diharamkan atas mereka. Jadi melakukan yang haram, berbuat dosa dan maksiat, dan melalaikan sebagian perkara yang diwajibkan mereka. Tapi mereka tetap masih ada pokok iman dalam hati mereka. Artinya masih mereka orang beriman, tidak dikafirkan. Mereka melaksanakan, artinya mereka melanggar dengan mengerjakan perbuatan yang diharamkan, dan mereka juga melalaikan yang diwajibkan mereka. Dan ini yang terbanyak dari kaum muslimin. Yang ketiga ini yang terbanyak dari kaum muslimin. Yaitu mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya, lalai. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu berbuat baik kepada orang tua, apakah zakat atau yang lainnya, mereka lalai. Tapi yang haram mereka kerjakan. Yang haram banyak sekali yang mereka kerjakan dari yang haram itu. Ini tingkatan orang-orang yang zalim. Dan sudah kita bahas bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Jelas orang-orang yang zalim ini, dia berbuat maksiat, dia akan terus berkurang imannya. Jadi iman seperti di poin 5, iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan. Di poin yang kelima, dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun juga. Artinya terus dilakukan maksiat sampai dia keluar dari agama ini. Dan bisa seperti itu orang, karena kan terus berkurang. Setiap orang berbuat dosa, dia akan berbuat dosa yang lainnya, dan terus seperti itu. Kalau antum baca buku yang bagus berkaitan dengan masalah ini, bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim, Ad-Da' wad-Dawa, antum baca. Kalau pelajar, para ustadz, baca yang bahasa Arabnya. Kalau yang belum bisa bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesianya, ada judulnya Ad-Da' wad-Dawa, sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Antum baca manfaat itu. Jadi bagaimana tentang penyakit dan obatnya. Dosa-dosa itu adalah penyakit. Penyakit harus ditinggalkan, kalau enggak rusak nanti. Orang yang berbuat dosa itu rusak dia, rusak agamanya, rusak imannya, rusak hatinya, rusak akalnya, dan rusak semuanya. Gitu. Berbahaya itu. Dan juga orang yang berbuat dosa itu tidak akan berkah dia umurnya. Orang yang berbuat dosa itu pengaruh kepada tubuh luar biasa. Di dalam kitab Al-Istiqamah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau membawakan tentang bagaimana dosa itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan manusia dan juga kepada tubuhnya. Maka Allah berfirman dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari yang muka itu berseri-seri putih muka mereka, dan pada hari itu juga yang muka itu hitam. Itu Allah berfirman berkaitan dengan nanti di akhirat. Tapi Syekhul Islam mengambil penjelasan dari ayat itu bahwa orang-orang berbuat dosa itu kelihatan mukanya itu. Mukanya bertambah hari bertambah jelek, bertambah hitam. Kemudian beliau mencontohkan seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah karena tiap hari mereka berbuat dosa. Dosa yang paling besar mereka lakukan apa? Apa? Mencaci maki sahabat. Setiap hari mereka caci maki sahabat. Terutama dua sahabat yang besar yang dijamin masuk surga. Siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dicaci. Makanya kata Syekhul Islam, bisa antum lihat mukanya itu tambah jelek, tambah jelek, tambah hitam. Itu terbukti dari zaman dulu sampai sekarang. Gitu. Jadi orang kalau berbuat dosa itu punya pengaruh kepada wajahnya, pengaruh kepada hatinya, pengaruh kepada akalnya. Maka ada orang-orang yang seperti tadi Syiah itu, rata-rata mereka itu di akhir hayatnya gila mereka. Gila. Karena apa? Dosa itu punya pengaruh kepada hati. Dosa punya pengaruh kepada akal. Untuk perhatikan tuh.
Di akhir hayatnya gila dia rata-rata. Siapa aja orang berbuat dosa besar, atau anak yang durhaka pada orang tuanya, itu terus lama kelamaan itu menjadi orang gila dia. Karena dosa besar yang paling besar, durhaka pada orang tua, orang berbuat syirik, berbuat bid'ah dan yang lainnya, seperti itu punya pengaruh kepada wajah. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Istiqamah. Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa.